Setelah Infinix ada lagi nih, si Realme yang siap acak-acak pasar handphone. Di Perindavan sana sih Realme udah launching secara resmi si Realme GT 6T yang dijual dengan harga yang menarik dan pastinya spesifikasinya gila banget. Kalau di Perindavan udah dirilis, harusnya nggak lama lagi pasar Indonesia juga bakal kebagian ya. HP ini tuh punya spesifikasi yang bukan kaleng-kaleng lagi nih. Tahu lah, dari dulu Realme GT series itu emang mengedepankan kebutuhan gaming atau speed. Tapi di Realme GT 6T ini bukan cuma soal speed yang ngebut aja sih, tapi dia juga bawa kamera yang udah flagship punya. Yaudah yuk kita intip spesifikasi lengkap dan juga harganya dari Realme GT 6T ini. Pertama kita langsung aja ke bagian performanya nih. Ini bakalan jadi nilai jual utama di HP ini ya. Jadi HP ini dipastikan bakal menggunakan chipset terbaru dari Qualcomm, namanya Snapdragon 7 Plus Gen 3. Chipset ini emang tergolong chipset baru, dan jatuhnya ini adalah chipset kelas mid-range, tapi udah flagship killer nih. Realme GT 6T ini hadir dalam 4 varian RAM ya, dan memori internal. Ada RAM 8GB, internal memori 256GB, terus RAM 12GB, internal memori 256GB, ada RAM 16GB, internal memori 256GB, dan RAM 16GB, internal memori 512GB. RAM-nya itu udah bertipe LPDDR5X, dan internal memorinya udah bertipe UFS 4.0. Chipset dari Snapdragon 7 Plus Gen 3 ini udah mampu banget sikat semua game yang ada di Play Store. Dari hasil skor Antutu benchmarknya aja, HP ini tuh punya hasil skor di angka 1,4 jutaan. Jadi kesan flagship killernya itu udah berasa banget sih ini. Terus ke bagian desain dan layaran nih. Jadi Realme GT 6T ini punya layar yang udah bertipe melengkung ya. Panel yang digunakan itu bertipe LTPO OLED. HP ini punya resolusi di 1264 x 2780 pixel, serta mendukung kecepatan refresh rate sampai 120 Hz. Dari kualitas layar ini emang udah berasa cakep ya. Dari desainnya sendiri ini udah minimalis ya, dengan bentukan layar curve dan juga desainnya yang elegan. Di bagian belakang terdapat 3 lingkaran boba yang ada di belakang HP ini ya, untuk menampung kamera belakangnya. Realme GT 6T ini juga udah mendukung pemindai sidik jari di dalam layar. Panel yang digunakan di Realme GT 6T itu dibuat oleh BOE, yang diklaim memiliki kecerahan brightness maksimal sampai 6000 nits. SDR di layar HP ini juga berada di kisaran angka 1000 nits ya. Dari bezel-bezel layar ini emang udah terlihat tipis, dan juga kamera depannya ini udah bertipe punch hole di tengah atas layar. Dan layar ini juga udah dilapisi kaca perlindungan Corning Gorilla Glass Victus 2. Terus ke bagian kameranya nih. Jadi untuk kamera belakangnya Realme GT 6T ini membawa kamera utama, resolusinya itu di 50 megapiksel. Sensor yang dipakai itu dari Sony IMX882 yang juga udah dilengkapi dengan OIS. Kamera utamanya ini dipadukan dengan kamera ultrawide beresolusi 8 megapiksel. Terus buat kamera depannya si Realme GT 6T ini menggunakan sensor beresolusi 32 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Terus buat baterainya Realme GT 6T ini mengandalkan baterai berkapasitas 5000 mAh yang udah mendukung teknologi pengisian daya cepat Super VOOC sampai 100 Watt. Sistem operasi HP ini udah mengandalkan Android 14 terbaru ya, dengan user interface Realme UI 5. Fitur lainnya yang ada di Realme GT 6T ini juga udah mengandalkan fitur rating IP65 yang bisa bikin HP ini tahan percikan air dan debu. Spesifikasi lain yang dibawa sama HP ini adalah dual speaker stereo yang diklaim punya kualitas suara yang udah mantep banget nih. Realme GT 6T ini juga punya 2 varian warna, yaitu ada warna silver dan juga warna hijau. Terus buat harga dari Realme GT 6T ini yang kebetulan udah dirilis duluan di pasar Perindavan. Jadi HP ini tuh dijual dengan harga mulai dari 4,8 juta rupiah aja. Menurut gua harga yang sangat menarik banget sih ini buat sekelas HP mid-range killer. Dan siap bantai HP-HP lainnya yang harganya 4 jutaan. Sampai video ini dirilis belum ada informasi sih kapan Realme GT 6T ini bakal dibawa ke pasar Indonesia. Tapi harusnya kalau di pasar Perindavan udah, kemungkinan sebentar lagi juga masuk ke pasar Indonesia. Karena pasar HP di Indonesia tuh yang penting speed, kamera, dan desainnya yang cakep. Apalagi kalau bisa kasih harga yang terjangkau, bakal auto goib tuh. Ya udah, semoga aja bisa dirilis juga buat pasar Indonesia ya.
biar persaingan HP gaming killer jadi makin rame.